never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Pada manga One Piece chapter 1053 seluruh warga Wano terlihat berpesta pora merayakan kebebasan setelah dua Yonkou dikalahkan. Gugurnya dua Yonkou membuat pemerintah dunia kalah kabut. Ancaman besar pun mengintai Monkey D. Luffy dan anggota bajak laut topi jerami. Setelah puas berpesta, Luffy dikabarkan akan meninggalkan Wano Kuni untuk melanjutkan petualangan selanjutnya. Ketika Monkey D. Luffy meninggalkan Wano, pertempuran besar dalam sejarah One Piece telah dimulai. Arc Wano benar-benar usai dalam bab terbaru. Laksamana laut yang sangat kuat sudah maju untuk menangkap Luffy dan kru topi jerami. Semua bagian ditetapkan menjadi awal dari konflik terbesar yang segera terjadi. Dalam bocoran One Piece 1054 yang beredar, Eiichiro Oda mengatakan setelah Arc Wano, serial ini akan menunjukkan perkembangan besar dalam skala global. Skala global ini mengarah pada pertempuran terbesar yang pernah ada dalam sejarah One Piece. Konflik ini pernah disebut beberapa kali dalam manga One Piece. Salah satu ramalan terkenal adalah Don Quixote do Flamingo yang memprediksi kedatangan sesuatu. Ia menyebutnya sebagai perang tahta. Perang itu bergejolak di antara kekuatan besar di dunia. Ada 4 kaisar, Shichibukai, marinir, dan tentara revolusioner. Sejak manga One Piece 1052, kedatangan Laksamana Laut Ryokugyu di Wano memperjelas niatnya. Dia dengan mudahnya mengalahkan sisa-sisa bajak laut sekutu Kaido termasuk All Star. Ryokugyu maju menuju ibu kota bunga. Di situ, ia menyatakan niatnya untuk menangkap Luffy. Topi jerami pun tidak bakal punya waktu untuk beristirahat setelah pertempuran besar di Arc Wano. Serangan Ryokugyu menjadi tembakan pertama yang ditembakkan di Throne Wars. Di akhir bab, ia mengatakan, marinir tidak dalam suasana hati yang baik karena seluruh dunia benar-benar kacau. Jadi marinir dan pemerintah dunia CPO tidak punya niat untuk memanjakan Luffy lagi. Beberapa kejutan muncul dalam One Piece chapter 1053. Salah satu kejutannya adalah ayah Kozuki Oden yakni Kozuki Sukiyaki ternyata masih hidup. Kakek dari Kozuki Momonosuke selama ini menyamar menggunakan topeng hidung panjang dan mengganti nama menjadi Tenguyama Hitetsu. Dia yang pada chapter sebelumnya nampak memeluk Otama. Pada chapter ini dia muncul di ruang bawah tanah kastil ibu kota bunga, saat Nico Robin memegang boneka kayu ketika blusukan mencari sesuatu yang tersembunyi. Tenguyama bilang ke Robin, apakah koleksi boneka itu bagus? Robin balik tanya, kenapa koleksi itu ada di ruang bawah tanah? Ternyata ruang itu memang khusus untuk kegiatan hobinya Tenguyama terdahulu. Tenguyama juga mengaku ditahan di ruangan itu beberapa tahun. Robin juga tanya lagi, apakah Tengu seorang pembuat pedang? Ternyata membuat pedang merupakan sampingan Tengu saat jenuh dengan kondisi politik di negaranya. Seperti diketahui, beberapa pedang hebat adalah buatannya. Sebut saja pedang terkutuk Sandai Kitetsu milik Rorona Zoro. Tenguyama membuka topengnya dan membuka identitas aslinya sebagai Shogun Wano terdahulu. Robin bertanya apakah Momo mengetahui hal itu. Sukiyaki pun bilang tidak memberitahunya walau mungkin ada beberapa pengikutnya sudah mengetahuinya. Sukiyaki pun bilang kalau dialah penyebab Orochi naik tahta. Dia sekarat saat ditahan di ruangan itu. Oden mati dan semuanya berubah. Bahkan dia berpikir untuk mencoba bunuh diri, namun tidak jadi. Sekadar flashback, Sukiyaki dulu dikabarkan mati karena sakit keracunan. Itu yang membuat Oden naik tahta menggantikan ayahnya. Tapi adanya konspirasi jahat dari Orochi sehingga Oden harus dikudeta dan mati ditembak Kaido setelah direbus dulu. Kembali ke masa kini, di ruang bawah tanah itu ternyata terdapat poneglyph. Robin pun bertanya apakah senjata kuno Pluton. Sebab, dari rot poneglyph yang ia baca di Arabasta, informasi keberadaan senjata mengerikan itu mengarah ke Wano. Bagaimana pendapat kalian? Silakan komen di kolom komentar. Serta dukung channelnya biar makin semangat buat update terbaru.